Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Winarsih, SHMH, dosen dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang. Pada semester 4 ini mengampu mata kuliah Hukum Waris BW dengan bobot 2 SKS. Untuk itu perlu saya sampaikan dulu terkait dengan kontrak kuliah agar mahasiswa mempunyai pedoman dalam pembelajaran untuk setiap tatap mukanya. Pertama perlu diketahui manfaat mata kuliah, yaitu mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Hukum Waris BW diharapkan mampu menganalisa sekaligus menyelesaikan permasalahan pewarisan khususnya dalam keluarga sendiri, karena semua keluarga pasti akan menghadapi masalah tersebut dan dapat memberikan wawasan maupun wawasan bagi orang lain. Deskripsi mata kuliah Hukum Waris BW adalah merupakan mata kuliah bagian dari ranah hukum perdata, khususnya terkait dengan hukum orang dan keluarga. Sehingga dalam memahami materi ini, mahasiswa harus telah menempuh atau mempelajari asas-asas hukum perdata. Standar kompetensinya, mahasiswa mampu memahami konsep teori asas-asas hukum waris serta menerapkan ketentuan hukum waris yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mampu menganalisa sekaligus menyelesaikan permasalahan pewarisan. Terkait dengan penilaian akhir, maka perlu diketahui ada kriteria penilaian di mana ada digunakan penilaian acuan patokan atau PAP dengan kategori penilaian sebagai berikut. Nilai A poin 4 dengan range lebih besar dari 84, B poinnya 3 nilainya 75 sampai 84, kemudian C poin 2 nilai 60 sampai 74, dan nilai D poin 1 nilai 50 sampai 59, kemudian nilai E poinnya 0, range-nya kurang dari 50. Sedangkan dalam pembobotan itu ada komponen-komponen yang harus dipenuhi dengan rincian sebagai berikut: keaktifan diskusi 15%, evaluasi tengah semester 25%, tugas 15%, evaluasi akhir semester 40%, kemudian keaktifan kehadiran 5%. Untuk itu diharapkan mahasiswa bisa memenuhi semua kriteria pembobotan agar bisa dicapai nilai yang maksimal. Sebelum saya melanjutkan materi untuk pembagian warisan untuk golongan 2, perlu saya review terkait dengan pewarisan untuk ahli waris golongan 1, yaitu yang mana terdiri dari anak-anak beserta keturunannya dan juga janda dari semeninggal. Ingat, janda itu baik suami atau istri dari semeninggal. Kemudian hak dari janda adalah sama dengan seorang anak sah. Kemudian penggantian ahli waris yaitu transfer fuling itu tidak ada batasnya ke bawah. Jadi misalkan si ahli waris daripada si pewaris itu telah meninggal dunia dulu, maka anak-anak keturunan dari ahli waris itu bisa menggantikannya. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ke materi yang menjadi pokok bahasan hari ini, yaitu ahli waris golongan kedua yang mana terdiri dari orang tua si meninggal beserta saudara dan keturunan dari saudara. Jadi intinya ahli warisnya itu adalah bapak ibu semeninggal dan juga
saudara kandung baik laki atau perempuan. Dan manakala saudara ada yang sudah meninggal, maka keturunan dari saudara, artinya keponakan dari si meninggal. Nah, diawali dari pasal 854 BW atau KUH Perdata yang pada intinya jika si meninggal tidak meninggalkan istri maupun tidak meninggalkan anak, kemudian yang keluarga saudara terdekat yang ditinggalkan adalah orang tua, maka masing-masing orang tua akan mendapat 1/4 bagian warisan. Selebihnya yang 2/4 adalah untuk bagian sekalian saudara yang ditinggalkan. Jadi untuk contoh yang pertama ini bisa Anda lihat pada layar bahwa pewarisan yang terbuka saat ini adalah untuk F. Jadi F meninggal dunia, tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan istri atau keturunannya juga tidak ada. Kemudian keluarga saudara terdekat yang ditinggalkan adalah ibu C dan bapak D dengan satu saudara G, saudara laki-laki ya. Gitu. Maka untuk pembagiannya sama rata ini, masing-masing sepertiga ini kalau yang. Nah kemudian jika ada lebih dari 2 orang saudara kandung yang ditinggalkan, itu sesuai dengan kelanjutan dari pasal 854 BW, maka bagian si ibu dan bapak itu harus diambilkan terlebih dahulu 1/4 harta peninggalan. Intinya orang tua itu punya batasan minimum 1/4. Jadi batas minimum untuk orang tua adalah 1/4. Dan demikian jika saudara yang ditinggalkan itu lebih dari 2 orang, maka orang tua harus kita hitungkan dulu biar tidak menyalahi ketentuan yang batas minimum tadi. Mungkin ada pertanyaan terkait ini dulu untuk memperjelas ini. Ya, silakan. Bagaimana pembagian warisnya jika yang meninggal itu meninggalkan ibu, sedangkan si almarhum itu juga mempunyai 4 saudara. Jadi orang tua yang ditinggalkan hanya ibu saja, nggak maksudnya? Yeah. Nah, hanya ada ibu misalnya. Selain itu, almarhumah juga mempunyai 4 saudara. Oh, ada 4 saudara. Jadi meninggalkan 1 ibu dan 4 saudara. Si meninggal ya. Ada 4 saudara. Laki perempuan sama saja ya bagiannya. Yeah. Nah, jadi ini si meninggal pewarisnya. Misal si ibu adalah A, dan ini C, saudaranya D, E, F, G. Karena ada batasan minimum tadi 1/4 harta peninggalan dan saudara tinggalkan ada 4, kita hitung ahli warisnya semua ada 1, 2, 3, 4, 5. Tentunya melebihi dari 2 tadi harus diambilkan terlebih dahulu untuk A. Jadi A diambilkan dulu, batas minimumnya 1/4 harta peninggalan. Sisanya untuk sekalian 4 orang saudara ini. Sisa keseluruhan dikurangi 1/4 ada sama dengan 3/4 harta peninggalan dibagi untuk sekalian saudara yang ditinggalkan. D sama dengan E sama dengan F sama dengan G sama dengan 3/4 HT kali kita gunakan tanda perkalian ya. Berarti ada 4/4 sama dengan 3/16 HT masing-masing untuk D, E, F, G mendapatkan ini. Andaikan salah satu dari ini sudah meninggal dunia, sekalipun ada pasangan hidupnya, tidak bisa menggantikan kedudukan ahli warisnya. Ya, misalkan ini meninggal, tapi ada pasangan hidupnya, ini tidak bisa menggantikan posisi ini. Tapi yang bisa menggantikan adalah anak-anaknya. Jadi kalau ada
konsultasi manakala terkait dengan pembagian warisan, gambarnya cukup kalau sudah ketemu ada yang hidup ya perlu digambar anak-anaknya, nggak usah biar enggak merepotkan. Dan pasangan hidupnya masing-masing nggak usah digambar karena tidak ada hubungan darah dengan si meninggal. Karena kita harus pegang prinsip bahwa ahli waris yang berhak mewaris itu adalah keluarga sedarah ditambah pasangan hidup dari si meninggal, ya. Istri atau suami yang hidup terlama. Gitu. Ada pertanyaan lagi misalnya? Itu tadi Bu, untuk penjelasan tentang janda tadi apa ya? Peninggalan tentang haknya janda tadi. Ini dalam golongan kedua ya. Jadi golongan kedua itu tidak ada tidak ada jandanya karena yang termasuk ahli waris itu ibu, bapak, dan saudara-saudara meninggal beserta keturunan dari saudara ini. Kalau janda si meninggal itu adalah dalam ahli waris golongan 1 pembagiannya. Artinya golongan kedua ini baru tampil manakala ahli waris golongan 1 tidak ada. Jadi istri atau suami yang ditinggal mati tidak ada, jandanya tidak ada. Anak-anak pun tidak ada, keturunan tidak ada. Yang tampil adalah orang tua meninggal beserta saudara kandung dan anak-anak dari saudara kandung. Yang golongan 1 itu? Iya. Berarti untuk pembagian ahli waris kan ada 4 golongan Bu ya. Yeah. Jadi untuk kita lihat dari golongan 1 dulu. Golongan 1 dulu ya. Dulu memang ada 2, 3, 4 enggak tertutup ya. Ya. Jadi semua keluarga saudara itu namanya ahli waris dari meninggal karena ada hubungan darah. Tapi yang tampil mewaris lebih dulu itu siapa? Makanya digolong-golongkan ada 4 golongan. Golongan satunya istri atau suami yang tinggal mati beserta anak-anak keturunannya. Kalau itu tidak ada baru golongan kedua. Nanti golongan kedua pun ada macam-macam variasi. Barangkali ada anak saudara tiri, itu sudah beda lagi karena ada saudara yang seibu, seayah saja. Itu pembagiannya nanti ada berbeda. Jadi kalau yang ini tadi bisa kita contohkan, yang ini terkait dengan satu saudara ya tadi ini. Kalau yang 2 saudara, ini contohnya. Ini 2 saudara D dan E. Bapak ibunya masih ada. Jadi bapaknya dan ibu diambilkan terlebih dahulu masing-masing 1/4 harta peninggalan, sisanya kan tinggal setengah dibagi untuk D dan E. E sekalipun sudah meninggal digantikan oleh anak-anaknya ini. E1, E2, E3 ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan dan saya akan merangkum terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ini, yaitu bahwa golongan ahli waris golongan kedua bisa tampil mewaris manakala golongan 1 tidak ada. Artinya suami atau istri dari si meninggal tidak ada. Ya, mungkin si meninggal itu pewarisnya itu tidak pernah menikah. Ataupun kalau pernah menikah itu cerai tapi tidak punya anak. Ini bisa saja pewarisnya itu masih jaka atau masih gadis, ya, kemungkinan juga. Kemudian karena ada posisi orang tua yang sebagai ahli waris, undang-undang telah memberikan batasan minimum untuk haknya, yaitu masing-masing 1/4 harta peninggalan. Artinya orang tua tidak akan mungkin mendapat 1/5, 1/6 dan seterusnya. Minimal 1/4. Kalau misalkan ada hanya 1 orang tua, ya tetap ibu atau bapak yang ada itu jangan sampai kurang dari 1/4. Ya. Kemudian ahli waris golongan kedua akan menutup ahli waris yang lain yang berikutnya, yaitu golongan 3, golongan keempat, di mana golongan ketiga adalah
kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, itu adalah leluhur baik dari sisi ibu maupun dari bapak, sedangkan yang golongan 4 adalah keluarga sedarah baik dari ibu dan bapak sampai batas derajat ke-6. Ya, demikian bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Bila mana ada kurang jelasnya bisa dipertanyakan pada pertemuan yang akan datang atau mungkin bisa lewat WA mungkin dalam grup, nanti akan kita bahas bersama. Kan kita punya grup dalam masing-masing angkatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.